Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang himpunan semesta dan himpunan bagian. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Absen, untuk absen nanti bisa di kolom atau di aplikasi WhatsApp. Kita akan melanjutkan materi tentang himpunan semesta dan himpunan bagian. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu untuk kalian. Itu jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Jadi yang dapat mengubah hidupmu adalah dirimu sendiri, tidak orang lain. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada memahami dan mengenal himpunan semesta dan himpunan bagian. Terus ada mampu menyatakan himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Pembelajaran kali ini kita akan berkecimpung tentang himpunan semesta dan himpunan bagian. Lanjutkan. Nah, ini ada. Pada bab sebelumnya telah dipelajari tentang himpunan kosong. Konsep himpunan kosong mendasari pembicaraan tentang himpunan bagian. Dalam hal ini, himpunan kosong akan digunakan untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Konsep himpunan kosong sendiri ternyata memberikan bantuan nyata dalam mempelajari matematika. Sehingga pada bab ini bukan hanya akan mempelajari bagaimana menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, tetapi juga menentukan himpunan semesta untuk menyelesaikan masalah-masalah lain. Masalah tersebut salah satunya adalah tentang bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan yang lainnya yang telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa sih sebenarnya hubungan antara himpunan semesta dengan masalah-masalah tersebut? Ibu mempunyai beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada permasalahan yang pertama, yaitu guru menugaskan Anissa dan Nabila untuk menyebutkan semua huruf abjad Latin. Anissa menyebutkan huruf vokal dan Nabila menyebutkan huruf konsonan. Bantulah Anissa dan Nabila mengerjakan tugasnya. Apa permasalahan dan perbedaan tugas kedua siswa itu? Coba kita lihat jawabannya. Misalkan himpunan semua huruf vokal adalah B, dan misalkan himpunan semua huruf konsonan itu adalah C, maka dapat dituliskan B itu ada bagiannya A, I, U, E, O, karena B itu adalah huruf vokal. Terus yang C ada B, C, D, F, G, H, sampai Z. Karena C itu merupakan huruf konsonan. Dan didapatkan hasil pekerjaan keempat siswa itu menjadi berbeda karena objek huruf yang dicari berbeda. Huruf yang menjadi anggota himpunan yang dicari Anissa adalah huruf vokal, sedangkan Nabila adalah huruf konsonan. Seluruh anggota himpunan huruf vokal dan huruf konsonan merupakan himpunan semesta untuk himpunan yang ditugaskan kepada kedua siswa itu. Sampai sini, kalau ada pertanyaan, tolong dituliskan di kolom komentar. Nanti video ini akan Ibu share ke YouTube. Jika ada pertanyaan, nanti akan dibahas waktu pembelajaran besok pagi. Terus ini ada permasalahan yang kedua. Putri meminta Aulia, Fahmi, dan Eza untuk menyebutkan bilangan yang kurang dari 15. Aulia menyebutkan bilangan ganjil positif, Fahmi menyebutkan bilangan genap positif, dan Eza menyebutkan bilangan prima. Bantulah ketiga orang itu mengerjakan tugasnya.
Apa persamaan dan perbedaan tugas ketiga orang itu? Coba kita lihat jawabannya. Misalkan himpunan semua bilangan ganjil positif kurang dari 15 adalah R. Terus ada lagi misalkan himpunan semua bilangan genap positif kurang dari 15 adalah S. Misalkan himpunan semua bilangan prima kurang dari 15 adalah T. Ini dimisalkan masing-masing ada R, ada S, dan ada T. Maka dapat dituliskan R itu mempunyai anggota 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang S itu mempunyai anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Yang T itu mempunyai anggota 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi hasil pekerjaan ketiga orang itu menjadi berbeda karena objek bilangan yang dicari itu berbeda. Bilangan yang menjadi anggota himpunan yang dicari Aulia itu adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 15. Nah, sedangkan Fahmi itu adalah bilangan genap positif yang kurang dari 15 dan Eza adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Sehingga seluruh anggota himpunan bilangan ganjil positif, genap positif, dan prima yang kurang dari 15 merupakan himpunan semesta untuk himpunan yang ditugaskan kepada ketiga orang itu. Nah, berdasarkan permasalahan 1 dan 2, lalu apakah himpunan semesta itu? Nih, himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S besar, S kapital biasanya. Terus ini ada contoh. Contoh pertama itu himpunan semesta. Ada suatu himpunan P, di mana himpunan P itu ada kuda, kambing, dan sapi. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan P itu adalah kuda, kambing, sapi. Itu adalah merupakan hewan berkaki 4. Terus kuda, kambing, sapi itu ada yang merupakan hewan. Tidak mungkin kuda, kambing, sapi itu merupakan tumbuhan, tidak mungkin. Itu adalah merupakan hewan. Terus kuda, kambing, sapi apakah makhluk hidup? Iya, itu adalah makhluk hidup. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang merupakan himpunan semesta dari himpunan P. Jika ada pertanyaan sampai sini, boleh ditulis di kolom komentar. Ibu ingatkan ya. Terus selain ada himpunan semesta, kita akan belajar lagi tentang himpunan bagian atau bisa kita sebut adalah subset. Himpunan B dikatakan himpunan bagian dari himpunan A. Jika setiap X itu merupakan elemen B, maka X itu juga elemen anggota A. Dinotasikan dengan B adalah himpunan bagian dari A. B, himpunan bagian dari A, bisa dibaca sebagai B terkandung di dalam A. Kita dapat juga menulis dengan A yang berarti A mengandung B. Yang berarti A mengandung B. Seperti itu ya. Contohnya, ini contoh yang kedua dari himpunan bagian. Jika A sama dengan A, B, C, maka himpunan-himpunan bagiannya itu adalah kemungkinan di himpunan A itu adalah ada himpunan kosong. Terus ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Itu merupakan himpunan yang terdiri atas satu anggota. Terus ada lagi himpunan yang terdiri atas 2 anggota, yaitu AB, AC, BC. Terus ada himpunan yang terdiri atas 3 anggota, yaitu ABC. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, nih. Menentukan banyak himpunan bagian. Nah, ini termasuk himpunannya. Himpunannya itu ada himpunan kosong, himpunan 1 bagian, himpunan 2 bagian, 3 bagian, dan seterusnya. Itu juga ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu juga termasuk himpunan-himpunan bagian. Itu diantaranya himpunan kosong, nyata himpunan kosong. Terus himpunan 1 itu ada himpunan kosong, himpunan ke-1.
Begitu. Jadi banyaknya himpunan bagian itu ada 1 sama dengan 2 pangkat 0, 2 sama dengan 2 pangkat 1, ini ada 2 pangkat 1, ini kenapa 2, ini 1, ini ada 2 himpunan, ini ada 1 himpunan, maka 2, ini ada 4 himpunan, 1, 2, 3, 4, ada 4 himpunan, yaitu 2 pangkat 2. Kenapa di sini 2 semuanya yang di banyak himpunan bagian? Karena jika N, A itu sama dengan N, maka banyak himpunan bagian dari A itu sama dengan 2 pangkat N. Gitu. Semoga jelas ya, saya rasa sudah jelas. Nah ini contoh gambar himpunan bagiannya. Yang bundaran lingkaran besar ini namanya semesta. Ini semestanya. Terus ada 3 lingkaran. 3 lingkaran ini adalah bagian himpunan dari semestanya. Yang A ini himpunan A, yang B himpunan B, yang C himpunan C. Simbol himpunan bagian itu adalah subset. Tadi ya, ini bacanya subset. Dan ini hasilnya A adalah bagian dari S. Kenapa? Karena himpunan bagian A ini ada di bagian semesta semuanya. Dan yang di B ini adalah himpunan bagian dari S. Karena apa? Bagian dari B ini ada di himpunan semestanya. Nah, kenapa C ini tidak merupakan bagian dari S? Karena himpunan bagian dari C itu ada yang tidak di semestanya. Jadinya C itu tidak merupakan bagian dari semestanya. Seperti itu ya. Terus, nah saya kira cukup jelas. Ini ada kesimpulannya. Kita akhiri kesimpulannya ini. Himpunan semesta itu atau semesta pembicaraan itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Lambang himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital seperti yang awal tadi. Terus adalah himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian B apabila setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan dengan A subset B atau A bagian dari B. Ibu kira sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Nah ini ada tugas, tolong dikerjakan. Tugasnya ini ditulis dan nanti bisa dikumpulkan lewat WhatsApp group boleh atau lewat email juga boleh. Begitu ya. Ibu akhiri, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.